Halo, salam simak dari Jogja, Sandi dari Jawara Media. Di video kali ini kita akan ngobrolin GPU-nya Nvidia dari keluarga GeForce RTX 40 series. Dan PC board di samping saya ini menggunakan salah satu SKU terbaru dari Nvidia yang diluncurkan di awal tahun kemarin. Jadi ceritanya di Januari kemarin mereka mengeluarkan 3 SKU baru dari keluarga GeForce RTX 40 Super Series yang harusnya merupakan pembaharuan dari versi non-super yang sudah ada sebelumnya. Jadi ada 3 SKU, RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super, dan RTX 4080 Super. Yang ada di PC build kita kali ini adalah seri tengah-tengahnya, RTX 4070 Ti Super, dan datang dari brand partnernya Nvidia, Inno3D. Jadi nama lengkapnya adalah Inno3D GeForce RTX 4070 Ti Super X3OC. Oke, kita akan bahas di video kali ini tentang GPU dari Inno3D ini, dan secara umum juga kita akan coba lihat improvement apa aja yang dilakukan Nvidia di seri keluarga GeForce RTX 40 Super Series mereka. Dan tentu nanti kita akan coba di berbagai skenario. Di antara 3 SKU RTX 40 Super Series yang saya bilang di depan tadi, menurut saya yang seri tengah-tengah ini memiliki upgrade spesifikasi yang paling besar. Kalau kita ngomong yang 4070 Super maupun 4080 Super, secara umum yang esensial menurut saya hanya menambahkan jumlah CUDA core-nya. Dan juga tentu itu berefek pada jumlah ray tracing core dan juga tensor core-nya. Cuman yang di RTX 4070 Ti Super ini beda. Dari mulai chipset GPU-nya beda, yang non-super menggunakan AD104, versi supernya menggunakan AD103. Chipset GPU yang sama yang digunakan di seri RTX 4080. Terus setelah jumlah CUDA core juga lebih banyak, sekitar 10%. Terus juga besaran VRAM-nya juga beda. Versi non-supernya 12GB, versi supernya 16GB. Dengan bus bandwidth interface-nya juga berbeda, 192 bit, yang supernya 256 bit. Dan yang dari brand Inno3D ini, S3OC, ini juga cukup menarik. Ketika saya awal di unboxing tadi, saya bisa lihat kalau secara fisik ini compact banget. Ya, tebalnya benar-benar cuma 2 slot dan juga tingginya tidak terlalu tinggi, hanya sedikit lebih tinggi dari boardnya. Tapi kalau kita pegang, ini berat banget. Jadi sepertinya build quality-nya benar-benar padat dan solid. Dan saya lihat di Inno3D X3OC ini juga masih sangat serius untuk urusan pendinginan. Mereka melengkapi GPU ini dengan 3 buah fan dengan diameter 88 mm dan juga 7 buah head pipe. Lalu untuk bagian backplate-nya juga tebal banget dari logam, dan ini di bagian belakangnya bolong-bolong. Harusnya ini membantu untuk pembuangan panas di bagian belakang. Lalu secara display output normal ada 3 buah display output dan 1 buah HDMI, dan ini butuh 1 buah 12 VHPWR untuk PCI Express powernya. Kelengkapan penjualnya juga nggak macam-macam, hanya ada 1 konverter PCI Express 8x2 ke 12 VHPWR dan ada beberapa dokumentasi. Dan di salah satu dokumentasinya dituliskan bahwa minimum requirement untuk PSU menggunakan GPU ini adalah minimumnya 700 watt. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk berbagai skenario, gimana performanya, gimana suhu kerjanya, gimana konsumsi dayanya. Yuk, kita mulai. Oke, sebelumnya coba kita ringkas dulu kira-kira apa sih secara spesifikasi yang membedakan keluarga GeForce RTX 40 series dibandingkan versi sebelumnya. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, secara arsitektur ya. Sudah menggunakan ada low phase arsitektur dengan litografi 5 nanometer yang lebih advance daripada versi sebelumnya. Terus berikutnya masa ray tracing core-nya. Menggunakan ray tracing core generasi ketiga yang secara ray tracing teraflop, throughput-nya itu diklaim Nvidia sampai 2 kali lipat lebih kencang dibandingkan generasi sebelumnya. Berikutnya adalah AI akseleratornya atau Nvidia sebut Tensor Core. Ini sudah menggunakan Tensor Core generasi keempat yang secara performa juga jauh lebih baik untuk aplikasi-aplikasi berbasis AI ataupun fitur-fitur yang berbasiskan AI. Dan yang terakhir masalah encodernya. Semua GeForce RTX 40 series itu sudah memiliki AV1 encoder secara lengkap, baik decode maupun encode-nya. Oke, kita mulai dari skenario gaming dulu. Yang pertama kita akan bahas tentang DLSS 3. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu, apa itu DLSS? Ini singkatan dari Deep Learning Super Sampling. Ini adalah teknologi upscaling-nya Nvidia yang memungkinkan gamers bisa mendapatkan boost FPS yang cukup signifikan dengan tetap menjaga image quality game yang mereka mainkan. Sederhananya bagaimana teknologi ini bekerja? Jadi ketika fitur ini dihidupkan, otomatis GPU ini akan ngerender frame by frame dari game yang kita mainkan di resolusi yang lebih rendah dibandingkan natif resolusi yang kita mainkan. Misalkan kita sedang gaming di 4K nih, dan kita hidupkan DLSS, otomatis GPU akan ngerender mungkin di 2K atau mungkin di resolusi yang lebih rendah lagi sesuai dengan preset DLSS yang kita pilih. Nah, dengan resolusi yang lebih rendah, tentu beban GPU akan semakin rendah dan bisa menghasilkan merender frame yang lebih banyak. Dan otomatis FPS-nya akan naik. Tapi yang jadi permasalahan, resolusinya ini lebih rendah dibandingkan native resolusi yang kita gunakan. Disinilah DLSS berperan. Dengan bantuan AI dan dukungan dari Tensor Core yang ada di GPU Nvidia,
Secara AI ini akan direkonstruksi ulang untuk ditampilkan di native resolusi yang kita mainkan dengan tetap menjaga kualitas image-nya. Efeknya apa? FPS-nya akan signifikan lebih tinggi dengan tetap menjaga image quality-nya. Ini ada beberapa scene contoh, kita menggunakan game Horizon Forbidden West, kita bisa lihat ketika kita jalankan native tanpa DLSS dan ketika kita hidupkan fitur DLSS-nya. Saya pribadi sih nggak bisa lihat perbedaan image quality-nya ya, sama aja menurut saya. Tapi yang bisa kelihatan jelas di sini dari FPS counter-nya bisa kelihatan kalau FPS-nya ketika DLSS itu dihidupkan jauh lebih tinggi. Nah, di DLSS 3 ada tambahan fitur yang namanya frame generation. Ya, mengenerate frame baru untuk disisipkan di antara frame-frame yang sudah ada. Ini dimungkinkan karena di GPU RTX 40 series ada yang namanya Optical Flow Acceleration yang bisa membantu GPU ini memprediksi pergerakan objek dan akhirnya bisa membuat frame yang sesuai untuk disisipkan ke frame-frame yang sudah ada. Apa efeknya? Ya frame-nya semakin banyak, FPS-nya bisa meningkat lagi. Ini kita coba di game yang sama dengan settingan yang sama. Kita bisa coba lihat perbedaannya ketika kita hidupkan DLSS kalau kita bandingkan kalau kita menggunakan DLSS 3 plus frame generation. Sama ya, seperti yang sebelumnya, saya pribadi tidak bisa dengan mudah membedakan kualitas image-nya. Cuman kalau kita lihat FPS counter-nya, ini masih kelihatan ada peningkatan FPS yang cukup signifikan. Berikutnya adalah ray tracing. Jadi mungkin sebagian besar dari kalian sudah paham apa itu ray tracing. Ini adalah metode rendering untuk behavior pencahayaan, baik itu untuk pantulan maupun refleksi. Jadi memang beda banget ya, ketika fitur itu ada di sebuah game dan kita hidupkan, itu akan jauh lebih realistis image yang ditampilkan. Nah, sekarang ini ada yang namanya path tracing. Ini lebih advance lagi. Metode renderingnya jauh lebih kompleks dan menghasilkan visual yang jauh lebih realistis. Dan ini sudah diimplementasikan di beberapa game modern. Sebagai contoh Cyberpunk nih, sudah ada. Di sana disebutnya ray tracing overdrive. Dan memang ini berat banget ya, karena kompleks banget pencahayaannya. Dan ketika fitur ini dihidupkan, memang bisa menghasilkan gambar yang benar-benar lebih realistis. Nah, fitur ini dipadukan dengan teknologi DLSS 3 yang ada di RTX 40 series, ini bisa membuat kita bisa menikmati fitur-fitur terbaru dari game yang kita mainkan dengan image quality yang tetap keren dan FPS yang tetap nyaman untuk kita mainkan. Berikutnya adalah fitur NVIDIA Reflex. Ini adalah teknologi NVIDIA untuk mengurangi input lag. Jadi secara umum ketika fitur ini dihidupkan, gamers itu akan jauh lebih responsif. Waktu jeda antara si gamers itu ngeklik mouse sampai karakter yang mereka mainkan itu bereaksi atau menembak itu semakin singkat. Ini matter banget buat kalian yang suka main game-game FPS, apalagi game-game FPS kompetitif. Memang satuannya cuma millisecond ya, cuman buat kalian yang senang main game-game kompetitif tentu paham apa artinya millisecond untuk genre-genre game seperti itu. Terus sederhananya gimana teknologi ini bekerja? Jadi ketika fitur ini dihidupkan, NVIDIA Reflex itu akan memangkas antrian render di GPU. Efeknya, input lag-nya juga akan terpangkas jauh lebih singkat. Dan fitur ini sudah diintegrasikan di banyak games ya, terutama game-game FPS kompetitif seperti Valorant, CSGO 2, ataupun Fortnite. Jadi buat kalian yang senang main game-game genre seperti itu, kayaknya udah hampir wajib menggunakan fitur NVIDIA Reflex. Berikutnya kita akan coba skenario non-gaming. Jadi kita akan coba menggunakan GPU kita ini, Inno3D RTX 4070 Ti Super untuk ngerender. Kita akan menggunakan software Blender 4.0 dan kita akan coba merender scene classroom, scene sampelnya mereka menggunakan GPU. Di sini ada dua opsi, kita bisa memilih CUDA Core atau memilih Optics. Nah, kalau kita memilih Optics, itu artinya si Blender ini akan mengutilisasi Tensor Core dan Ray Tracing Core yang ada di GPU kita. Dan hasilnya jauh lebih cepat. Scene Classroom ini bisa selesai hanya dalam waktu sekitar 10 detik doang. Kenceng banget. Selanjutnya kita akan jajal GPU Inno3D ini untuk mengenerate image menggunakan Stable Diffusion Offline. Kita akan menggunakan prompt-nya Alpha Jonathan, Waifu Bands, dan kita akan coba mengenerate satu image, dua image, sampai 100 image dengan prompt-nya Alpha ya, Waifu Bands, Anime Waifu Glasses. Ya, kita akan coba lihat waktu yang diperlukan untuk mengenerate image. Satu image-nya kurang lebih sekitar 1 detikan. Kalau untuk 10 image-nya kurang lebih sekitar 11 detikan. Dan ketika kita mengenerate 100 image, kurang lebih 1 menit 46-47 detik. Dan kalau di rata-rata memang per image-nya hanya butuh waktu 1 detik lebih sedikit. Dan ini memang luar biasa kenceng ya. Karena memang GPU ini sudah menggunakan Tensor Core generasi keempat. Lanjut ke encoder EV1. Tadi di depan saya bilang semua GeForce RTX 40 series sudah dilengkapi dengan encoder EV1. Lengkap, decode-nya ada, encode-nya juga ada. Dan ini buat beberapa skenario meter banget menurut saya. Jadi misalkan kalian ingin nge-record dengan waktu yang relatif cukup lama. Misalkan kalian ingin nge-record gameplay kalian. Dengan menggunakan encoder EV1, kalian bisa mendapatkan hasil file yang jauh lebih kecil.
Atau misalkan pada skenario kalian ingin streaming cuman internetnya nggak kenceng-kenceng amat. Kalian harus menurunkan bitrate-nya supaya streamingnya lancar. Nah, dengan menggunakan encoder AV1, kalian dapat menghasilkan gambar kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan encoder lain. NVIDIA juga membuat beberapa tools dan aplikasi untuk bisa menunjang produktivitas kita. Kita ambil beberapa contoh. Yang pertama namanya NVIDIA Broadcast. Ini adalah toolsnya NVIDIA untuk membantu kita ketika kita mau streaming ataupun broadcast. Tampilannya cukup sederhana, ada 3 tab di sini, ada mikrofon, ada speaker, dan juga ada kamera. Dan di setiap tabnya ini ada beberapa efek yang kita bisa gunakan untuk mengoptimalisasi proses streaming kita atau proses broadcast kita. Ya, jadi kayak gini tampilannya NVIDIA Broadcast, cukup simpel, ada 3 tab, mikrofon, speaker, sama kamera. Dan di setiap tabnya ini ada beberapa efek yang kita bisa pilih untuk mengoptimalisasi proses streaming kita. Ya, di mikrofon ada misalkan noise removal, terus di speaker juga ada beberapa efek, dan di kamera yang paling banyak efeknya. Ini ada beberapa fitur nih, misalkan background blur. Nah, kalau ini kita aktifkan, background jadi blur. Dan ada satu yang lucu nih, ada namanya auto frame ya. Begitu auto frame itu dihidupkan, ini akan sedikit ngezoom, tapi dia bisa ngikutin kita. Jadi dia berusaha menentukan, memposisikan wajah kita di bagian tengah. Nah, kayak gini nih. Ya. Nah, dan lagi yang cukup lucu ini eye contact. Jadi kalau ini dihidupkan secara AI, dia akan membuat seolah-olah mata saya melihat ke webcam. Padahal enggak. Aslinya seperti ini, begitu dihidupkan. Nah, kayak gitu. Lucu kan? Oke, berikutnya adalah NVIDIA Canvas. Ini cukup unik dan menarik. Jadi secara umum ini adalah tools untuk menggambar menggunakan AI. Jadi kita bisa membuat image-image yang realistis dengan relatif sangat mudah. Dengan tampilan yang menurut saya cukup sederhana dan user-friendly. Ya, kayak gini tampilannya relatif cukup sederhana. Ada 2 bagian, kiri dan kanan. Dan disediakan juga beberapa styles dan material. Jadi material ini seperti brush gitu ya. Tapi style brushnya kita bisa pilih di sini. Misalkan kita memilih brush gunung nih, mountain. Kita tinggal coret-coret di sebelah kiri dan hasilnya akan diterjemahkan by AI di sebelah kanan. Jadi kita tinggal memilih material yang kita inginkan dan mereka akan menerjemahkannya dan mencoba membuat image yang relatif jauh lebih realistis. Dan hasilnya bisa sangat realistis dan menurut saya ini cukup user friendly dan mudah digunakan. Ini masih versi beta dan harusnya ke depan akan disempurnakan lagi oleh NVIDIA. Kalau selama ini kita mengenal 2 tools ketika kita menggunakan GPU NVIDIA, ada yang namanya GeForce Experience, ada yang namanya NVIDIA Control Panel. Nah, ke depannya NVIDIA akan menggabungkan 2 tools ini ke dalam satu interface yang mereka sebut NVIDIA App. Fungsinya sama, kita bisa mengkustomisasi dan setting GPU kita juga bisa mengupdate driver terbaru, juga kita bisa mengoptimalkan game-games dan aplikasi kita untuk berjalan lebih optimal di GPU NVIDIA kita. Intinya semua jadi lebih praktis, lebih sederhana karena semua ada dalam satu interface, NVIDIA App. Selanjutnya saya ingin coba bandingin dengan versi non-supernya. Jadi kan ini RTX 4070 Ti Super ya, Inno3D X3OC. Kita akan coba bandingkan dengan versi non-supernya. Kira-kira gain performanya sih gimana sih? Terus kira-kira konsumsi dayanya gimana sih untuk berbagai skenario? Tes singkat aja, ini dia hasilnya. Oke, selanjutnya coba kita bandingkan performanya dengan versi non-supernya. Beberapa game yang tadi kita coba kita bandingkan dan ternyata secara konsisten memang yang versi super ini lebih kencang ya, dengan gain performance sekitar 7-8%. Lanjut ke Stable Diffusion Offline dan juga Blender GPU Blender, ini juga secara konsisten versi super lebih kencang dengan gain performance yang kurang lebih sama, mentok-mentok di 9-10% ya, lebih kencang yang super. Berikutnya kita akan coba TimeSpy Extreme Stress Test untuk melihat GPU temperatur dan juga GPU powernya. Secara teori memang GPU powernya kurang lebih sama, maksimum di 285 watt. Tapi realitanya yang super ini sedikit lebih tinggi, 20 watt lebih tinggi. Terus kalau kita lihat suhunya, GPU temperatur kurang lebih sama dan GPU hotspot cuma beda sekitar 1-2 derajat doang lebih panas yang Super Series. Dan ini menurut saya cukup menarik karena memang yang Inno3D ini, yang TI Super ini memiliki dimensi yang compact ya, tipis dan lebih pendek, cuman secara kemampuan pendinginan kurang lebih sama. Oke, kita sampai pada akhir video dan kalau kita lihat dari tes singkat tadi memang gain performance yang ditunjukkan versi 4070 Ti Super ini dibandingkan non-supernya ini tipis banget ya. Memang di berbagai kalangan sudah didiskusikan kalau peningkatan performanya ini terlalu sopan, kurang kerasa. Terus kalau saya ditanya kira-kira RTX 4070 Ti Super ini worth it atau enggak, tetap saya jawab worth it. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama masalah harga ya. Secara umum RTX 4070 Ti Super ini nge-replace harga versi non-super sebelumnya. Jadi kalaupun masih ada versi non-supernya, itu beda harganya cuma sekitar 1 juta sampai 1,5 juta rupiah. Itu alasan pertama. Yang kedua masalah besaran VRAM.
Memang di video kali ini kita nggak sempat untuk cari beberapa aplikasi yang memang butuh VRAM besar ya. Cuman tadi saya sempat coba sebentar game yang relatif cukup tua, Far Cry 6, saya jalankan di 4K rata kanan dengan full fitur, itu ternyata butuh VRAM lebih dari 12 GB, bahkan sampai ke sekitar 13 GB. Dan ketika kita jalankan dengan yang versi non-super, ini terjadi gejala FPS drop yang cukup parah ya, dan cukup mengganggu. Nah, itu baru salah satu contoh dari sebuah game ya. Apalagi kalau kalian memang bergerak di bidang yang mungkin lebih spesifik, misalkan kalian seorang 3D artist yang butuh GPU render dengan buffer VRAM yang relatif besar, menurut saya 4070 Ti Super ini sangat layak dipertimbangkan. Apalagi kalau kalian mempersiapkan GPU ini untuk 2-3 tahun ke depan. Kemungkinan besar standar VRAM 16 GB sudah menjadi standar minimal ke depan ya, menurut saya seperti itu. Dan spesifik untuk yang merek Inno 3D S3 OC ini, menurut saya cukup worth it dan saya personally suka. Kenapa? Karena dimensinya nggak gede-gede banget, compact, dan cukup solid, dan sistem pendinginannya sudah terbukti patut diacungi jempol. Itu menurut saya. Gimana menurut kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Gitu aja, semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi, memberikan info yang berguna, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.